Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Mansur, Stambuk A1K1181059, jurusan Pendidikan Fisika, kelas reguler A. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi entropi untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai entropi dan hukum kedua termodinamika. Ada dua pernyataan kuantitatif dari hukum kedua termodinamika, yaitu yang pertama, tidak mungkin bagi kita untuk mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja, menurut William Thomson. Yang kedua, pada sistem terisolasi, tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur yang rendah ke temperatur yang lebih tinggi, menurut Rudolf Clausius. Dari kedua pernyataan yang saya paparkan, itu merupakan konsep entropi. Entropi menjelaskan tentang satu, perpindahan kalor dari sistem dan lingkungan. Yang kedua, bukan tentang usaha. Yang ketiga, menempatkan hukum kedua termodinamika dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya, entropi dan ketidakteraturan. Hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi menyatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam satu kesetimbangan dan berakhir di dalam satu kesetimbangan lainnya akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungan semakin besar. Jika entropi diasosiasikan dengan ketidakteraturan, maka pernyataan hukum kedua termodinamika di dalam proses-proses alami cenderung berubah ekivalen dengan menyatakan ketidakteraturan dari sistem dan lingkungan cenderung semakin besar. Kecenderungan sistem untuk berproses ke arah tertentu disebut dengan entropi sistem. Dengan kata lain, entropi merupakan derajat ketidakteraturan suatu sistem. Satuan internasional dari entropi yaitu Joule per Kelvin. Secara matematis dapat kita tuliskan S sama dengan Q per T. Sistem dengan cara tersusun ekivalen dengan komponennya sedikit seperti kristal padat memiliki ketidakteraturan yang kecil atau entropinya itu rendah. Sedangkan jika komponennya banyak seperti gas memiliki ketidakteraturan yang besar atau entropinya tinggi. Jika entropi sistem meningkat, maka komponen sistem menjadi semakin tidak teratur, random, dan energi sistem tidak terdistribusi dalam range yang lebih besar, maka entropi disorder lebih besar dari entropi ordernya. Seperti halnya energi dalam satu entalpi, entropi juga berfungsi sebagai fungsi keadaan, yaitu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak pada bagaimana proses berakhir. Maka dapat dituliskan delta S sistem sama dengan S akhir dikurangi S awal. Jika entropi meningkat, maka delta S sistemnya itu bernilai positif, dan sebaliknya jika delta S sistemnya itu turun, maka bernilai negatif. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi hukum kedua termodinamika dari entropi. Sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak memungkinkan untuk terjadi perubahan baik materi maupun energi antar sistem tersebut dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ketidakmungkinan berkurangnya entropi hanya berlaku pada sistem terisolasi saja. Sedangkan pada sistem terbuka, bisa saja entropi berkurang pada sistem yang tetap tanpa kita perhatikan lingkungannya. Proses
keadaan entropi tetap, di mana jika sistem berubah menuju keadaan lain dengan entropi yang tetap, maka proses pada sistem merupakan proses adiabatik reversibel. Sistem alami cenderung tidak teratur, random, dan berdistribusi tidak teratur. Beberapa sistem lain yang tidak teratur seperti es yang mencair dan yang lebih teratur yaitu air yang mengumpul secara spontan. Hukum ini tidak memberikan batasan perubahan entropi sistem atau lingkungan, tetapi untuk perubahan spontan entropi total dan lingkungan harus positif, di mana delta S universe sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar dari 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi hukum kedua termodinamika terhadap sistem konversi energi. Jika kita meninjau sebuah siklus yang reversibel, proses tersebut dapat dibagi ke dalam sejumlah siklus Carnot. Dapat kita lihat pada gambar A, di mana dalam bahasa matematik, siklus reversibel tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah semua siklus Carnot. Maka entropi sistem menjadi S1 tambah S2 sama dengan 0, di mana Q1 per T1 tambah Q2 per T2 sama dengan 0. Kemudian delta Q per delta T sama dengan 0. Selanjutnya entropi untuk proses reversibel. Berikut merupakan gambar siklus Carnot, di mana menurut penjelasan sebelumnya bahwa siklus Carnot merupakan salah satu proses reversibel. Oleh karena itu, entropi untuk proses reversibel berdasarkan siklus Carnot adalah Q1 mutlak per T1 tambah Q2 mutlak per T2 sama dengan 0, atau Q1 mutlak per Q2 mutlak sama dengan T1 per T2. Atau jika kita menghilangkan atau mengeluarkan dari dalam kurung mutlaknya, maka Q1 per Q2 dikurang T1 per T2 sama dengan 0. Untuk siklus pertama berlaku Q1 per Q2 dikurang T1 per T2 sama dengan 0. Siklus kedua berlaku Q3 per Q4 dikurang T3 per T4 sama dengan 0. Jika kita totalkan menjadi Q1 per T1 tambah Q2 per T2 tambah Q3 per T3 tambah Q4 per T4 tambah dan seterusnya sama dengan 0, atau sigma Qj per Tj sama dengan 0, di mana J sama dengan 1 sampai 2n. Di sini penjumlahan diambil sebanyak jumlah siklus yang ada, yakni n, jadi ada 2n buat isotron. Apabila jumlah pita dalam rumus sebelumnya diperbanyak, garis tutup zigzag menjadi kurva kontinu bertutup, maka persamaan tersebut menjadi dq per t sama dengan 0, di mana ts sama dengan dq per t terhadap f adalah diferensial eksak, yakni diferensial total suatu fungsi keadaan. Fungsi ini diberi nama entropi sistem dengan lambang S. Integral ds sepanjang siklus reversibel adalah 0, di mana integral tertutup R ds sama dengan integral R dq per t terhadap R sama dengan 0. Untuk integrasi berbatas ds tidak bergantung jalan integrasi, tapi ditentukan oleh titik awal dan titik akhir. Di mana integral I sampai F ds sama dengan SF dikurang SI sama dengan delta SIF. Selanjutnya entropi untuk proses non reversibel. Di sini dapat dilihat rumusnya Q1 per T1 tambah Q2 per T2 tambah Q3 per T3 tambah Q4 per T4 tambah titik-titik sama dengan 0, atau sigma Qj per Tj sama
0, di mana J sama dengan 1 sampai 2N. Jika penjumlahan dalam rumus di atas diadakan sepanjang siklus